Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Fatimatul Zahro dengan NIM 860496451. Di sini saya mahasiswa dari UPBJJ Universitas Terbuka Bandung. Saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD mengenai uji makanan, uji karbohidrat dan lemak pada modul 3 kegiatan praktikum 2. Adapun tujuannya yaitu mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak. Yang pertama yaitu uji karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Adapun alat dan bahannya yaitu ada ballpoint, dan di sini ada tabel pengamatan. Dan di sini ada betadine sebagai pengganti kalium iodida. Adapun bahan makanannya diantaranya ada mentega, gula pasir, tahu putih, pisang, tepung terigu, biskuit, kentang, apel, nasi, telur putih. Untuk menguji karbohidrat dalam makanan dapat diuji dengan cara pemberian iodium atau dengan betadine. Jika bahan makanan ditetesi iodium dan berubah warna menjadi ungu kebiruan atau biru kehitaman, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Kemudian, tetesi satu persatu bahan makanan tersebut menggunakan larutan betadine untuk mengganti iodium dalam pengujian karbohidrat pada bahan makanan. Tetesi bahan makanan tersebut menggunakan betadine sekitar 2-3 tetes saja. Kemudian perhatikan dan catat perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan betadine. Catatlah bahan yang diuji manakah yang menunjukkan warna ungu biru setelah ditetesi larutan betadine. Setelah proses penetesan selesai, kita tunggu sekitar 10 menit untuk melihat perubahan warnanya. Baik, setelah menunggu beberapa saat dapat menunjukkan bahwa dalam mentega tidak mengalami perubahan. Warnanya tetap sama. Hal ini menunjukkan bahwa pada bahan makanan mentega tidak terdapat karbohidrat. Yang kedua yaitu ada gula pasir. Adapun pada gula pasir ini tidak terjadi perubahan, yang menandakan bahwa di dalam gula pasir ini tidak menunjukkan adanya karbohidrat. Yang ketiga yaitu ada tahu putih. Setelah ditetesi oleh larutan betadine, tahu putih juga tidak mengalami perubahan, yang berarti di dalam tahu putih tidak ada karbohidrat. Selanjutnya ada biskuit. Biskuit mengalami perubahan berwarna biru kehitaman, berarti di dalam kandungan biskuit ini terdapat karbohidrat. Selanjutnya yaitu ada tepung terigu. Pada terigu mengalami perubahan berwarna biru kehitaman. Baik, selanjutnya yaitu ada pisang. Di sini pisang mengalami sedikit perubahan. Baik, berikutnya pada kentang yang awalnya warna kuning berubah menjadi biru tua. Baik, berikutnya pada apel. Oke, di sini apel tidak terjadinya perubahan warna. Baik, berikutnya pada bahan makanan yaitu nasi. Di sini warnanya telah berubah. Yang awalnya putih bersih ternyata berubah menjadi biru kehitaman. Dapat dilihat ya. Oke, selanjutnya di sini ada telur putih. Pada bahan makanan telur putih tidak terjadi perubahan.
Penyebab terjadinya perubahan warna pada beberapa bahan pokok, hal itu disebabkan karena terdapat reaksi. Terdapat reaksi zat yodium dengan zat-zat yang mengandung karbohidrat, sehingga hal tersebut menyebabkan beberapa hal pokok terjadi perubahan warna yang awalnya semula menjadi ungu kebiruan ataupun biru kehitaman. Setelah itu, catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melaksanakan uji praktikum yang kedua, yaitu mengenai uji lemak. Baik, tujuan pembelajaran praktikum hari ini yaitu adalah mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahannya yaitu ada tabel pengamatan, ada pulpen, ada sendok, ada bensin, lilin, ada kemiri bubuk, ada warteg, ada pipet, ada senter, ada susu, ada air, ada santan, ada kacang tanah, margarin, ada jagung, ada pepaya, seledri, dan yang terakhir yaitu ada minyak. Baik, yang pertama-tama mari kita uji dulu menggunakan pipet ya. Kita akan menguji susu. Teteskan ke kertas minyak. Susu. Lalu kita akan santan. Ini santan. Selanjutnya minyak. Minyak. Baik. Selanjutnya kita akan menguji kacang merah, kacang tanah ya. Kita akan uji kacang tanah. Baik, selanjutnya kacang tanah. Kacang tanah. Oke. Terus selanjutnya margarin. Kita akan panaskan margarin menggunakan lilin.
yaitu air. Dapat dilihat, ini yang sudah kita aplikasikan ke kertas minyak. Setelah itu kita akan menunggu durasinya 10 menit. Inilah hasilnya dari kita menunggu selama 10 menit. Mari kita uji menggunakan senter. Yang pertama saya akan menguji kadar air. Dapat dilihat di dalam air tidak mengandung lemak. Ya, tidak mengandung lemak. Selanjutnya saya akan menguji kandungan yang terdapat pada wortel. Dapat dilihat di dalam wortel tidak mengandung lemak. Selanjutnya saya akan menguji kandungan yang terdapat pada pepaya. Dapat dilihat di dalam pepaya tidak mengandung lemak. Ya, tidak. Selanjutnya saya akan menguji kadar kandungan yang terdapat pada biji jagung kering. Oke. Sama, di dalam kandungan biji jagung kering ini tidak memiliki lemak. Selanjutnya saya akan menguji kadar kandungan yang terdapat pada margarin. Dapat dilihat di dalam margarin kertas minyaknya berubah menjadi terang sekali ya. Terang sekali. Hal ini menandakan bahwa di dalam margarin terdapat banyak lemak. Mengandung lemak. Oke. Selanjutnya saya akan menguji kandungan yang berada di kacang tanah ya. Oke. Di dalam kacang tanah ini mengandung, ini sedikit ya, sedikit terang, yang berarti menandakan di dalam kacang tanah mengandung sedikit lemak. Oke, selanjutnya saya akan menguji kadar kandungan pada minyak. Dapat dilihat kertas minyak berubah menjadi sangat terang, yang berarti menandakan bahwa kadar kandungan di dalam minyak ini menandakan adanya lemak. Oke. Selanjutnya saya akan menguji pada kandungan yang terdapat pada santan. Oke, dapat dilihat kertasnya berubah menjadi sangat terang, yang menandakan kandungan di dalam santan ini menandakan adanya lemak. Oke, selanjutnya saya akan menguji kadar kandungan pada susu. Oke,
Di dalam susu mengandung, ini ya, kertasnya sedikit terang, tetapi tidak seterang mentega, minyak, dan santan. Berarti susu ini hanya memiliki sedikit lemak saja. Selanjutnya saya akan mengandung kandungan yang terdapat pada seledri. Oke, di dalam seledri kertas ini tidak berubah ya, tidak berubah terang, yang menandakan bahwa di dalam seledri ini tidak mengandung lemak. Selanjutnya saya akan menguji kadar kandungan yang terdapat pada kemiri bubuk. Oke, dapat dilihat kertas berubah menjadi terang, yang menandakan bahwa kandungan pada kemiri bubuk ini mengandung sedikit lemak ya, mengandung lemak karena berubah ya menjadi terang. Oke.